pula Profesor Dr. Haji Gunarto SHSE AKTM HUM, Profesor Dr. Haji Asih Endah Wadisa SHM HUM, Dekan Fakultas Hukum Unisula Bapak Dr. Bambang Tibawono SHMH, Promotor Profesor Dr. Hajah Gusti Ayu Ketut Rami Handayani SHMM, sekaligus selaku penguji eksternal, Kopromotor Ibu Dr. Hajah Rodiah Dwi Istana SHMH, serta Saudara Promovendus Hamidi SHMH yang berbahagia pada pagi hari ini. Marilah kita awali ujian dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan melalui ujian saudara, serta memberikan kepada kita semua rahmat, berkah, dan kebahagiaan. Saudara Promovendus dipersilahkan mempresentasikan hasil temuan-temuan dalam disertasi. Silakan Pak Hamidi Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Dr. Haji Gunarto SHSH AKTM HUM selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Profesor Dr. Haji Anis Masdar Hatun selaku Ketua Kaprodi PDIH, selaku pengasuh pondok pesantren Al-Kaustaria Jamus Merenggen. Selanjutnya yang terhormat Profesor Dr. Haja Endah selaku Sekretaris Prodi PDIH, Dekan Fakultas Hukum Dr. Bambang Triabawono selaku praktisi hukum Advokat Jawa Tengah. Selanjutnya yang terhormat Profesor Dr. Haja Gusti Ayu KRH, beliau selaku promotor, dan Ibu Rodiah, Dr. Ibu Rodiah selaku co-promotor. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang judul disertasi ini mengenai rekonstruksi pengaturan kewenangan pemerintah kabupaten atau kota dalam menjalankan asas otonomi di Indonesia berdasarkan nilai kesejahteraan. Jadi latar belakang masalah di sini karena konflik interest antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sampai sekarang ini belum bisa terselesaikan karena tidak jelasnya aturan. Promovendus saya melihat sendiri dengan ketentuan yang sudah diatur dalam UUD NRI tahun 1945, tepatnya pasal 18 ayat 2 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dan ditegaskan lagi di sini dalam ayat 5-nya bahwa pemerintah daerah menjalankan asas otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Ini dasar yang menjadi landasan kami dalam penelitian ini, bahwa ketidaktransparanan masih terjadi, seakan-akan tetap pada posisi semula. Pemerintah pusat belum percaya penuh kepada pemerintah kabupaten kota untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya. Padahal dalam UUD 45 ini sudah diberikan amanah yang sebaik-baiknya pemerintah kabupaten atau kota untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya. Tapi di sini masih ada campur tangan pemerintah pusat, seakan-akan dari yang diharapkan desentralisasi malah merubah menjadi sentralisasi, yang sampai sekarang terjadi. Kemarin Profesor Anis menyarankan untuk mencari di Undang-Undang Cipta Kerja, apakah sudah ada perubahan apa tidak. Setelah kami meneliti di Undang-Undang Cipta Kerja, memang ada perubahan, tapi muatannya sama. Tapi kendali tetap ada di pemerintah pusat. Jadi kami di sini mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah, tepatnya pasal 9 ayat 3, bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat 1
adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya di sini diperjelas lagi bagaimana kewenangan pemerintah pusat itu sebenarnya. Kendali pemerintah pusat itu di mana sebenarnya? Di sini dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dijelaskan tepatnya pada pasal 16 ayat 1, pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan ukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 berwenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah. Jadi ini yang menjadi permasalahan sampai sekarang, bahwa ketergantungan pemerintah daerah masih diatur atau domainnya masih dikuasai oleh pemerintah pusat yang sampai sekarang ini. Sehingga kami melihat sepenuhnya apabila pemerintah kabupaten ini masih diatur dan selalu menunggu apa yang dikehendaki oleh pemerintah pusat, maka daerah tidak akan mandiri. Padahal desentralisasi ini tujuannya daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri secara mandiri, sesuai dengan yang diharapkan oleh cita-cita pendiri bangsa ini dalam pembukaan UUD 45, bahwa kesejahteraan itu harus dimiliki oleh semua warga negara. Di sini kami Maaf, menggunakan waktu teori sudah habis. kesejahteraan. Oke, Bro. Ya, Terima kasih. baik. Terima kasih Saudara Romo Vendu sudah menyampaikan hasil temuan dalam disertasi. Selanjutnya sesi tanya jawab. Dipersilahkan Bapak Dekan, Bapak Dr. Bambang Tibawono, SHMH. Monggo Pak Dekan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang amat sangat terhormat, amat sangat terpelajar, Profesor Dr. Haji Gunarto SIA KTM Hum, selaku anggota tim penguji, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung. Yang amat sangat terhormat, amat sangat terpelajar, Profesor Dr. Haji Anies Masburatun SIM Hum, selaku Ketua Tim Penguji. Yang amat sangat terhormat, amat sangat terpelajar, Profesor Dr. Haji Sri Indah Yuningsih SIM Hum, selaku anggota tim penguji. Yang amat sangat terhormat, amat sangat terpelajar, Profesor Dr. Gusti Ayu KRH SHMH, selaku anggota tim penguji, selaku promotor. Yang terhormat yang terpelajar, Dr. Hajah Rodia Dwi Istina SHMH, selaku anggota tim penguji, selaku promotor. Yang kita banggakan bersama, Mas Hamidi SHMH, selaku promovendus. Judul rekonstruksi pengaturan kewenangan pemerintah kabupaten kota dalam menjalankan asas otonomi di Indonesia. Baik, ya. Jadi judulnya ini ya udah ganti ya, rekonstruksi pengaturan kewenangan pemerintah kabupaten kota dalam menjalankan asas otonomi di Indonesia berbasis nilai kesejahteraan. Yang pertama, abstraknya nanti disempurnakan, abstrak 3 alinea. Alinea pertama latar belakang, tujuan penelitian, dan alinea kedua metode penelitian, alinea ketiga hasil penelitian. Yang kedua, kerangka teori, ya. Ini pakai teori negara kesejahteraan. Metode teorinya kewenangan, apply teorinya teori pembentukan undang-undang. Baik ya, ini negara kesejahteraan, ini teorinya siapa ini ya. Terus apply teori pembentukan undang-undang juga teori siapa ini, siapa yang mencetuskan ya. Lalu metode pendekatannya yuridis normatif ya. Pembahasan data sekunder ini menjadi bahan hukum tersier, ini belum ada ya. Jadi data sekunder dibagi 3, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Yang tersier belum ada. Tambahkan tinjauan hukum Islam di akhir bab 2. Lalu juga tambahkan implikasi kajian di bab 6. Dan saya kira itu saja ya masukan dari saya ya untuk kesempurnaan daripada disertasi media. Dan nanti mohon terima kasih Pak Dekan.
ya dibicarakan dengan promotor dan co-promotor. Saya kira itu saja. Saya kembalikan kepada Ketua Tim Penguji, Profesor Dr. Haja Anis Madhuratun SHM Home yang berarti murasinyum, tidak sombong, rajin menabung, gemar bersedekah, dan pandai berbantu. Terima kasih, Prof. Iya, baik. Apa namanya? Ikan hiu dalam nampan ya. Thank you Pak Dekan yang tampan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Dekan, Bapak Dr. Bambang Tibawono SHMH, Mas Hamidi. Tadi yang disampaikan oleh Pak Dekan masukan ya untuk perbaikan beberapa hal itu ya. Nggak usah ada komentar. Baik, saya persilahkan Ibu Dr. Hajah Siti Rodiah Dwi Istinah yang manis ini ya, selalu tambah manis. Monggo Ibu. Tambah gosong, Prof. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Dewan Penguji Profesor Dr. Anis Madhuratun SHM Home. Yang saya hormati Profesor Gunato SH AKTM Home, Profesor Sri Indah Mahyuningsih yang saya hormati, dan yang saya hormati Profesor Dr. Igusti Ayu Rahmiati yang berbahagia di hari ini, dan yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Dr. Bambang Tibawono. Ya, selamat Mas Hamidi, saya kaget terus muncul di dalam ujian ini. Alhamdulillah, ya, semangat saja. Ya, walaupun dikatakan memang belum sempurna, maka saya mengusulkan ada beberapa hal untuk memperkuat argumentasi saudara di dalam memberikan landasan teori maupun kajian-kajian pustaka ya. Di dalam bab 2 saya pikir memang perlu ada kajian tentang asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kenapa itu menjadi penting? Karena konsep negara kesatuan itu di Indonesia dilaksanakan dengan 3 asas, yaitu asas dekonsentrasi, asas desentralisasi, dan tugas pembantuan. Sedangkan otonomi daerah itu merupakan perwujudan dari asas desentralisasi, ya. Sehingga di dalam bab 2 nanti bisa ditambah tentang asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Kenapa dekonsentrasi? Karena bagaimanapun kita tidak bisa menghindari atau tidak bisa mengelak bahwa konsep negara kesatuan ini adalah konsep yang tidak menjadi negara yang asas otonomi itu sebagaimana negara dalam negara, sehingga pengertian otonomi daerah seluas-luasnya itu harus jelas. Memang tadi disebutkan ada NSPK ya, norma, standar, dan konsep tadi menjadi pedoman di dalam, dan itu menjadi menjadi masalah ya bagi saudara Hamidi ya, itu dipersoalkan karena ada pembinaan, ada pengawasan, dan lain sebagainya. Nanti Mas Hamidi bisa menemukan formulanya ya untuk ini, kenapa norma ini akan menghambat di dalam pelaksanaan otonomi daerah. Nah, nanti bisa dilihat yang terasa dengan adanya NSPK, norma, standar, kemudian prosedur dan kriteria itu menghambat urusan pemerintah wajib atau di dalam urusan pemerintah atau dua-duanya ya. Dan nanti dicari data sekundernya, kebanyakan hambatan itu di urusan pemerintahan yang mana, urusan pemerintahan yang wajib atau urusan pemerintahan yang pilihan. Ya, itu nanti dicari ya formulasinya. Kemudian yang perlu ditambah juga di dalam bab 2 itu mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah dalam kajian
setelah era reformasi. Ya. Nah, kalau mau mengkaji ya dari setelah kemerdekaan sampai dengan era reformasi boleh. Namun itu menjadi banyak sekali ya karena ada 10 undang-undang yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengatur tentang otonomi daerah. Ada yang otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, dan kemudian berkembang sampai dengan di era reformasi itu otonomi yang seluas-luasnya, seperti itu. Nah, jadi tambahan di dalam kajian bab 2 juga tentang pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah setelah era reformasi. Ya, itu diambil yang simpel saja kalau mau ya dari setelah kemerdekaan sampai dengan era reformasi. Seperti itu ya Mas. Dan kalau bisa teori otonomi daerah itu juga dipakai ya. Malahan ini yang dipakai tentang teori pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya mungkin nanti bisa didiskusikan ya mengenai itu. Sementara itu Prof, saya sampaikan, mungkin bisa ditanggapi Mas Hamidi. Terima kasih atas masukannya. Sudah kami catat. Maaf, waktu sudah habis. Saya kembalikan ke Prof. Anies Masnur Hatun. Terima kasih dan selamat dan semangat terus ya Mas Hamidi untuk menyelesaikannya. Assalamualaikum Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Haja Siti Rodia sudah dicatat dengan baik ya, Mas Hamidi. Oke, Prof. Ya, baik. Selanjutnya silakan Bapak Rektor, Profesor Dr. Hajgunarto SHSI AKTM HUM. Monggo Pak Rektor. Terima kasih pimpinan sidang yang saya hormati seluruh Dewan Penguji, ada Profesor Dr. Ayu, maksudnya Igusti Ayu Ketut Raffi Handayani, SHMM. Profesor di Suwun, Prof. Ayu. Waalaikumsalam, atur nuwun Prof, Pak Rektor. Di sami-sami. Ada juga Prof. Anies, Prof. Endah, Pak Dekan, Dr. Bambang Wibawono, SHMH, dan Dr. Siti Rodia, Wi Istina, SHMH. Selamat Saudara Prof. Vendus, Saudara Hamidi, SHMH. Tinggal satu ujian lagi ya, ujian terbuka. Nanti di dokter ya. Ini kalau sudah pakai peci, pakai dasi, baju putih, auranya dokternya sudah kelihatan ini ya. Amin, amin. Ya ini apa? Saya ingin menanyakan ini ya di gagasan pemikiran baru. Apa yang menjadi temuan disertasi saudara ya. Saudara merekonstruksi pasal 9 ayat 3 dan pasal 16 ayat 1 ya. Ini pertanyaan saya ini untuk urusan pemerintahan konkuren ya. Mengapa itu Prof. Pemerintah pusatnya saudara jadikan tidak berfungsi ya, tapi diberi kewenangan kepada provinsi dan kabupaten kota ya, termasuk untuk membuat norma, membuat standar, membuat kebijakan ya. Coba dijelaskan, kemudian gagasan pemikiran baru itu manfaatnya itu kalau menghilangkan pemerintah pusat itu gimana itu ceritanya nanti? Atau akan lahir negara baru ya? Misalnya Provinsi Banyumas menjadi presidennya nanti orang Banyumas ya.
Provinsi Madura itu nanti ada juga tuh. Negara Madura nanti. Ya, dipersilakan. Oke, terima kasih Prof. Sebenarnya di sini kami Prof tidak mau menghilangkan pemerintah pusat. Pemerintah pusat tugasnya itu sebagai pengawas dalam jalannya otonomi daerah. Di sini kami hanya lebih memfokuskan bagaimana pemerintah daerah ini berfungsi sepenuhnya dalam mengatur otonomi daerah. Sehingga harapan-harapan, ini kan merupakan harapan, hukum itu harapan juga untuk masyarakat. Dengan adanya kepasrahan pemerintah pusat, memasrahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk mengelola otonominya, insya Allah kesejahteraan ini akan tercapai sesuai cita-cita negara. Seperti itu, Prof. Kalau pemikiran saya, seandainya nanti kita masih menunggu, contohnya NSPK ini masih ditunggu oleh pemerintah daerah, itu lama dan lambat. Dan dalam kajian sistem hukum, NSPK ini apabila diterapkan kepada daerah oleh pemerintah pusat, justru daerah ini kan tidak sama keadaannya, budayanya berbeda. Contohnya di Madura seperti itu, yang latar belakangnya watak masyarakatnya keras, beda dengan daerah Jawa kan seperti itu. Makanya pemerintah pusat sebenarnya lebih pasrah kepada daerah, tapi diawasi, dikasih pembinaan. Seperti itu, Prof. Pemikiran saya, Prof. Ya, di awal reformasi itu Amin Rais pernah mengusulkan macam usulan saudara ya, tapi penyebutannya federal, federasi itu. Tapi kan akhirnya tidak disetujui ya. Jadi kira-kira negara kesatuan itu tidak setuju federasi. Apakah sekarang saudara mengusulkan begitu? Apa setelah pemerintah pusat itu tidak hanya mengatur daerah sampai kabupaten, provinsi, kota, tapi sudah oligarki ya, jadi semuanya diatur oleh Pak Presiden ya, ada koalisinya. Nah itu pertanyaannya, sudah dipikirkan kesulitannya ya ini gagasan pemikiran baru. Artinya pasti gagasan ini ditolak mentah-mentah oleh DPR, oleh MPR, juga oleh Presiden. Gimana itu? Coba diberi penjelasan. Oke, Prof. Kalau konsep negara kesatuan, harapan pendiri bangsa itu kan yang dibahas ini pasal 1 ayat 1 itu negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Kami tidak akan mengubah bentuk negara karena ini sudah menjadi perdebatan lama dan dipertegas oleh pasal 37 ayat 5 bahwa negara kesatuan, konsep negara kesatuan itu tidak boleh dirubah. Tapi di sini kami melakukan komparasi hukum tentang otonomi daerah. Contohnya di Amerika itu federasi modelnya, di Indonesia jangan sampai federasi. Kalau di Amerika itu kan daerah itu berlomba-lomba, pemerintah pusat itu hanya sebagai sharing. Itu tidak lepas, pemerintah daerah itu juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Tapi pemerintah pusat kalau di Amerika itu tidak intervensi kepada daerah. Kalau di Indonesia harapan kami tidak boleh ada negara dalam negara, tapi pemerintah pusat tidak boleh melepas pemerintah daerah ini. Jadi awasi, kan selama ini kan pengawasan lemah. Kita dikasih kewenangan, separuh kewenangan oleh pemerintah pusat, tapi pengawasan lemah dan budaya hukum juga berbeda setiap daerah. Jadi kami juga harapan di sini menghindari ketimpangan-ketimpangan antar daerah satu dengan daerah yang lainnya, berkaitan budaya hukumnya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih, jawabannya sangat memuaskan ya. Karena pakai pecis ini jadi muatan lokal Maduranya masih kelihatan ya. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke pimpinan sidang, Profesor Dr. Terima kasih, Prof. Mas Duratun, SHMH. Terima kasih, sami-sami. Matur sangat Bapak Rektor, Profesor Dr. Haji Gunarto, SHSI AKTM HUM.
Sudah dicatat dengan baik ya beberapa hal yang perlu saudara kuatkan Oke. untuk menguatkan Sampun, Prof. serta menjamin ya konsep gagasan saudara tidak ditolak oleh DPR. Nggih, Tadi disampaikan oleh nggih, Pak Rektor gitu ya. nggih. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Rektor. Selanjutnya dipersilahkan Profesor Dr. I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani SHMM. Monggo Prof Ayu. Baik, Prof. Makasih. Terus nun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang, Ketua Dewan Penguji Prof. Anis, dan seluruh anggota Dewan Penguji, Bapak Rektor, Profesor Haji Gunarto, Bapak Dekan, Insya Allah Profesor Dr. Bambang Tri, Prof. Endah yang juga saya hormati, dan Insya Allah Ibu Prof. Siti Rodia, dan Saudara Bromo Vendus, Pak Hamidi. Yang pertama tentu saya mengucapkan selamat, Alhamdulillah Pak Hamidi. Terima kasih Prof. Sudah pada tahapan ujian tertutup pada hari ini. Ini dari Madura ya Pak ya. Baik, saya menyambung apa yang sudah disampaikan oleh para penguji dan terakhir tadi Bapak Rektor terkait dengan perlu penegasan dan juga nanti pengaturan terkait dengan rekonstruksi pengaturan kewenangan pemerintah kabupaten kota. Dalam hal ini tentu tidak bisa distorsi ya terhadap undang-undang yang mengatur tentang kewenangan pemerintah, mana yang menjadi kewenangan pusat dan mana yang menjadi kewenangan daerah. Nah, dalam hal ini Pak Hamidi nanti penjenengan tolong ini masukan Jadi tentu fungsi pemerintah pusat ini perlu juga di state ya dengan tegas bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah ini pemerintah memiliki 3 fungsi ya. Ada tentunya fungsi layanan, kemudian pengaturan, dan juga fungsi pemberdayaan. Nah, ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar, artinya yang menjadi kewenangan pemerintah pusat ini terkait dengan misalnya politik luar negeri, kemudian pertahanan, keamanan, kemudian moneter, agama, fiskal, justisi. Nah ini tentu ini tidak bisa diganggu-gugat ya. Artinya jika itu nanti diatur di tingkat provinsi, kota, kabupaten, praktis itu automatically batal ya. Nah kemudian juga selain kewenangan itu tadi ya dia punya fungsi atau 6 fungsi yang tidak bisa juga artinya harus dipatuhi ya dalam hal panjenengan disertasi ini rekonstruksi kewenangan, di mana 6 fungsi pemerintah pusat juga harus di state. Nanti ditambahkan ya Pak Hamidi ya. Ini tentunya terkait dengan misalnya menjaga terkait dengan konservasi ya, menjaga konservasi dan standarisasi nasional. Kalau konservasinya tingkat tentu terkait lingkungan menjadi kewenangan kabupaten, kota, kabupaten, dan juga provinsi, tapi terkait konservasi dan standarisasi nasionalnya ini pemerintah, misalnya itu ya pemerintah pusat. Kemudian terkait dengan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro. Kemudian dana perimbangan keuangan ini juga menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nanti ada beberapa hal yang itu tidak bisa tidak bisa disimpangi ya terkait dengan sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara. Ini pemerintah pusat. Nah, oleh karena itu tadi masukan-masukan dari para penguji nanti didiskusikan lagi ya. Kemudian dari tadi Bu
Dr. Siti Rodiah itu juga menarik ya, untuk teori otonomi daerah. Kemarin sudah disampaikan ya sebelum ujian, ini ujian sebelumnya sudah diberi masukan sebetulnya. Sudah dimasukkan nggih, Pak Hamidi nggih. Kemudian terakhir terkait dengan novelty nggih Pak, nanti di dalam kesimpulan nanti panjenengan lebih tegas lagi apa kebaruannya nggih Pak Hamidi nggih. Ini terkait dengan rekonstruksi apa kewenangan apa yang panjenengan usulkan, khususnya kewenangan di kabupaten kota. Tentu ini juga berkaitan dengan urusan wajib, pilihan dan konkurennya. Jadi kalau yang nasional tadi tidak bisa digugat, panjenengan main di yang provinsi kota kabupaten. Mungkin itu saja dari saya, Prof. Anies. Dikomentari sedikit boleh, monggo. Silakan. Terima kasih, Prof. Cukup saja, Prof. Anies. Oh, ya baik. Diterima dengan baik, Prof. Ayu selaku promotor. Watusun sangat, Prof. I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani SHMM. Saya dipersilakan Profesor Dr. Haja Sri Endah Wahyuningsih SHMHum. Monggo Prof. Ningrum. Belum ya. Monggo Prof. Endah. Ibu Ketua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Dewan Profesor Dr. Anies Masduro Hatun, yang saya hormati Bapak Rektor Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH, yang saya hormati Profesor Dr. I Gusti Ayu, yang saya hormati pula Bapak Dekan, Bapak Dr. Bambang Tribawono, serta Ibu Dr. Siti Rodiah Triistimah. Dan tentu saja yang kami banggakan ini Pak Hamidi Syafi'i dari Madura. Ya. Ini kalau dari Madura itu kuat Prof. Anies. Ya, jadi nulis teks bermalam-malam itu ya tetap semangat gitu ya. Ya, selamat Mas Hamidi, semoga lulus tepat waktu dan ini ikut pengebutan soalnya Mas Hamidi. Semoga ilmunya berkah ya. Amin. Saya memberi masukan. Ini belum ada kajian dari perspektif Islam ya, Mas? Prof. Ya, nanti ditambah ya. Minimal di bab 2 ada 1 subbab tentang kajian dari perspektif hukum Islam. Kemudian penulisan orisinalitas penelitian, sistematika penulisan tidak perlu ditambah disertasi. Langsung orisinalitas penelitian, kemudian sistematika penulisan tanpa kata disertasi. Kemudian belum ada implikasi. Implikasi baik implikasi teoritis maupun implikasi praktis. Itu di bab penutup, bab 6, kecuali kesimpulan dan saran juga ada implikasi. Kemudian pada bab penutup itu untuk rekonstruksi nilainya di kesimpulan ketiga ini kok sepertinya belum tergambarkan ya Mas, karena kesimpulan ketiga itu kecuali rekonstruksi norma juga rekonstruksi nilai. Jadi nanti saudara memberi kesimpulan bahwa dengan direkonstruksi seperti yang saudara buat itu menjadi berkeadilan, ya nanti diberi penjelasan di dalam di dalam kesimpulan, karena di sini kan kesimpulannya juga menjadi keadilan bermartabat, berbasis nilai keadilan bermartabat gitu ya. Jadi itu masuk juga di kesimpulan.
kecuali itu juga direkonstruksi nilai bab 5 mestinya itu ada analisis bahwa dengan direkonstruksi seperti yang saudara buat di pasal-pasal undang-undang tertentu itu menjadi berkeadilan bermartabat. Ya. Ini saya lihat di pasal 9, pasal 6, ayat 1 ya. Nanti ada beberapa pasal yang direkonstruksi, dengan rekonstruksi itu menjadi berbasis nilai keadilan bermartabat. Gitu Mas Hamidi, masukan saya ya. Kemudian untuk teknik penulisan ini nanti cek and recheck lagi ya Mas ya. Untuk huruf asingnya, kemudian dalam kurung, ayat itu ada yang misalkan kalau ayat kan mestinya dalam kurung, ayat berapa gitu, nanti tolong cek and recheck lagi ya Mas ya. Oke, siap Prof. Oke, ini tidak perlu dikomentari, saya rasa hanya masukan. Langsung saya kembalikan kepada Ibu Ketua, Prof. Anis, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Hajah Endah Wanisa SHM Hum dan Saudara Promovendus. Kok diem ya? Halo. Ada beberapa tadi masukan-masukan dari Prof. Endah terkait dengan kajian Islam ya. Mudah-mudahan saudara tidak lupa untuk mencatat dengan baik dan menjadi perbaikan, dan seluruh Dewan Penguji memberikan support kepada saudara untuk ikan cepat, ikan gabus ya. Ya, alhamdulillah ujian sudah selesai. Hasil rapat Dewan Penguji saudara dinyatakan lulus dengan nilai 3,83 pada tingkat cum laude. Semangat dan selangkah lebih maju lagi. Marilah untuk ujian dengan bersama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillah.